Itu kenyataan dalam hidup yang gue alami, gue pahami, dan gue terima adalah hampir semua peristiwa tidak berjalan sesuai rencana, dan it's okay. Tuhan, jika memang aku adalah sebuah harapan untuk kedua orang tuaku, tolong tegakkan bahuku, kuatkan hatiku, dan sehatkan badanku, agar mimpi ini bisa menjadi nyata untuk mereka. Sakratul maut itu pasti sakit dah. Gimana ya kalau gua mati? Kalau lu gimana, Bu? Mau takut mati? Allah, apa takut? Mati tanam. Jangan dikira sakratul maut itu mudah. Nanti saat peristiwa itu terjadi, akan ditampakkan kebiasaan-kebiasaan orang yang akan wafat itu. Jika terbiasa dia berbuat maksiat, maka maksiat akan ditampakkan dalam benaknya, membuat kacau keadaan pikirannya. Itu yang menyebabkan pikirannya sering meracau, mulutnya sering mengacau, tindakannya tidak terukur. Kadang pukul sana, pukul sini, kadang macam-macam mengamuk dan sebagainya. Itu tidak mudah. Saya katakan pada anda kalimat saya yang sangat penting ini. Ada orang-orang, kata Allah dan kata Nabi, kata Rasulullah, di alam kubur, bahkan nanti di akhirat ingin kembali ke dunia karena ingin memperbaiki amalnya, dan mereka tidak punya kesempatan. Anda sampai malam ini masih punya kesempatan untuk berubah. Kalau kalimat ini belum mampu membuat Anda berubah sampai dengan malam ini, maka dengan cara apa lagi Anda mesti diingatkan bahwa suatu saat Anda pasti akan berpulang. Baik ini, hari ini aku katakan bahwa masjid rindu dengan kalian. Remaja yang dekat dengan masjid, peduli dengan masjid. Untuk itu, apakah kalian mau bergabung bersama kami? Aku mau gabung. Naruto, Sasuke, aku harap kalian juga bisa bergabung bersama kami untuk sama-sama berjuang di jalan Allah, agar kita selamat dunia dan akhirat. بين ايديك محتاجة ايه، في حاجة اكبر من كده، وانا عمري كنت أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن. Komitmen maksudnya ini pacaran ini. Oh, dijebaknya saya pakai kata komitmen. Oh, pandai gue sekarang ya. Ada pacaran. Ente bonceng berdua pengajian tadi pacaran? Enggak Ustaz, ini komitmen syariah. Bermain kata-kata itu. Pacaran ini? Enggak, komitmen syariah. Kami tetap menjaga. Tapi ini ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن
إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Malunya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suami beliau meninggal, lalu dimakamkan di kamar Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah memasuki kamarnya biasa-biasa saja, sebab itu adalah suami beliau. Ketika ayah beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an meninggal lalu dimakamkan di kamar beliau di samping Rasulullah, Sayyidatuna Aisyah memasuki kamarnya biasa-biasa saja, sebab itu adalah ayah dan suami beliau radhiyallahu anha. Namun tidak, wallahi tidak, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah memasuki kamarku ketika Umar ibn Khattab yang bukan merupakan suami beliau, yang bukan merupakan ayah beliau, yang bukan merupakan mahram beliau, yang bukan merupakan siapa-siapanya beliau, dimakamkan di kamar beliau. Beliau senantiasa menutup hijabnya ketika akan memasuki kamarnya. Kamu tahu kenapa? Karena Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha malu kepada seorang mayat. Malu kepada seorang mayat. Lantas kali ini kita menemukan wanita-wanita muslimah tidak lagi malu untuk mempertontonkan auratnya. Sekalipun telah menutup auratnya, terkadang hilang rasa malu darinya. Kemana rasa malu yang dimiliki oleh para wanita-wanita muslimah? Kemana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada satu doa, malaikat pun malah ribut. Siapa yang mau nuliskan saking agungnya doa? Lebih dari 37.000 malaikat. Ributan mereka mendahulukan untuk menulis doa itu. Cuba ikut saya. Habis sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Ikut saya. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ini doa saking agung dan mulia. Segala puji bagi Allah dan sesuai apa yang dicintai Allah dan apa yang diridai Allah. Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika dalam keadaan kesulit, ini hafal mati doa ini di luar kepala ya. Ini doa kata disebut oleh Imam Bukhari dan imam-imam hadis yang lain, doa qurb, doa yang akan menghilangkan sebuah masalah yang paling berat dalam kehidupan seseorang. Nabi Muhammad SAW kalau sangat terdesak mendoakan menggunakan kalimat-kalimat ini sebelum berdoa. Dikatakan Nabi Muhammad SAW ketika dalam keadaan kesulitan beliau selalu berdoa mengatakan la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Allah subhanahu wa ta'ala akan meridai seorang hamba di hari kiamat ketika membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Barang siapa yang mengucapkan zikir ini, kalimat ini 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meridainya di hari kiamat. Bahkan Rasulullah SAW menjamin barang siapa yang membaca zikir ini, kalimat ini, maka Rasulullah akan menggenggam tangannya hingga ia masuk ke dalam syurga. Memang hari ini dunia nyata dan akhirat hanyalah sebuah cerita. Tetapi semua itu akan berubah ketika kamu mati. Dunia akan jadi sebuah cerita dan akhirat benar-benar nyata. Dan ingat, hanya amallah yang akan menemani kita nanti. Dosa sudah pasti dicatat dan amal belum tentu diterima. Tetapi ingat, jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Karena kita tidak pernah tahu amalan apa yang membuat kita masuk surga. Bro, jangan pacaran lagi lah. Ya elah, pacaran doang pun. Emang kenapa sih mau pacaran? Tak ada pacaran-pacaran. Tak ada tuh. Pacaran tuh penuh dengan penipuan, pencitraan, pembohongan. Ya pacaran adalah haram dan itu adalah muqaddimah zina yang disebutkan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina. Gak ada pacaran yang islami. Ya pacaran ya pacaran. Pacaran syar'i. Mana pacaran syar'i cilaka? Mana namanya pacaran tidak boleh? Terjebak dengan dunia pacaran ya Allah.
tidak akan pernah engkau mendapatkan kebahagiaan sejati ketika engkau masih berpacaran. Halo, sayang. Kita putus.